Ini mungkin masih banyak yang perlu disampaikan, Ya, peningkatan literasi digital kepada masyarakat. ya, Karena banyak yang menganggap bahwa, sekarang itu apa-apa kalau di sosmed itu bisa apa namanya, bisa dikepolisikan, dikriminalkan. ya, Padahal semua norma-norma tersebut itu dalam KUHP itu sudah jelas, antara, pasal-pasal yang diperdebatkan itu, tapi bentuknya lisan dan tulisan. Tapi hmm, bukan berarti kalau lisan tulisannya itu dilarang secara hukum, tapi kalau pakai sosial media itu bebas dari hukum. Itu aja ya, sebenarnya. Jadi makanya pasal-pasal yang diajukan di dalam MK itu kan akhirnya ditolak karena tidak hmm. relevan. Karena secara substansi itu sebenarnya sudah ada di hukumnya. Dan terkait pers, selama ini juga kami melihat Dewan Pers itu sudah bisa bekerja dengan baik. Jadi intinya ada Dewan Pers ini tidak seperti Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE ada kesalahan langsung masuk ranah pidana, Ya, kriminalisasi. Tetapi kalau ada Dewan Pers, ada dispute antara insan pers, itu masuknya dalam ranah mediasi dulu. ya. Jadi tidak serta-merta langsung ke dalam ranah pidana. Dan ini sampai saat ini, walaupun pers banyak dikritik, banyak diserang, tetapi alhamdulillah rasanya mungkin saya ada terlewat, tapi kriminalisasi terhadap industri pers ini cukup minim lah. Universitas Trisakti, pusat wiataya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajarah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Trisakti, yaitu Bapak Bobi Adityo Rizaldi, SE, Akuntan MBA CFA, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar, Pak Bobi? Baik, selamat siang, Siang. senior Pak Ya, Bambang. ya. Pak Bobi ini lahir 25 Februari tahun 1974. Pak Bobi mungkin bisa mulai dengan cerita ketika kuliah di S1 Akuntansi Universitas Trisakti lulus 1995, kemudian S2 di Amerika Serikat eh, lulus 1998, mengawali karir di akuntan publik, ya. Kemudian pernah juga berkarir di apa ini perusahaan di eh, sepertinya di Jepang perusahaannya. Nah, selanjutnya berkarir di industri migas, bergabung di Kokono Philips Indonesia dan di BP Migas. Kemudian pindah menjadi anggota DPR RI, sudah 3 periode berturut-turut sejak 2009. Silakan Pak, bercerita. Siap, senior. Izin, ya saya alumni angkatan tahun 91 di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Sampai sekarang pun
nomor induk mahasiswanya masih hafal, senior Oh, 02391 075. wah hebat. Nah, saya waktu di kuliah ya cukup aktif juga di himpunan mahasiswa jurusan, dan juga waktu udah tahun terakhir itu bergabung di Senat FE sebagai salah satu pimpinan. Ya terus terang selama 5 tahun adalah perjalanan yang sangat menyenangkan di Universitas Trisakti, dan banyak setelah dalam masa profesional itu sangat terbantu karena kegiatan-kegiatan di kampus. Karena kalau di tempat kami dulu di akuntansi itu ada istilahnya internship atau uh, kerja magang. Ya, Nah, ya. waktu kerja magang tersebut ya dari Fakultas Ekonomi kita bekerja sama dengan kantor-kantor akuntan sesuai dengan jurusan saya, Mas Bambang, dan itu ya termasuk yang top-top lah. Jadi Ya. ada 5 besar lah zaman dulu. Nah, itulah yang setelah masa sekolah membawa saya masuk ke dalam kantor akuntan yang tadi uh, Pak Bambang bilang rada Jepang-Jepang itu Deloitte Tohmatsu itu adalah kantor Registered Accountant Public yang sampai sekarang masih ada kantornya itu di Plaza Indonesia kalau nggak salah. Ya, ya, Itu ya. adalah Big Four accounting firm, dan ini juga karena waktu di dalam masa kuliah itu sudah ada program-program yang bersentuhan dengan kantor-kantor akuntan publik yang terkemuka pada saat itu. Nah, setelah masa profesional saya berpindah-pindah beberapa kali, tetapi masih juga banyak bertemu dengan para senior-senior dari Trisakti. Setelah dari kantor akuntan tersebut, saya gabung dengan ConocoPhillips Indonesia, itu perusahaan minyak, dan di situ pun banyak bertemu dengan para alumni Trisakti, senior-senior yang dari fakultas lain, utamanya dari Fakultas Perminyakan dan juga Teknik Industri yang non sosial, bukan dari ekonomi. Nah, setelah dari situ mungkin lebih mengerucut lagi, saya berkarir di dalam dunia minyak dan gas. Saya masuk menjadi birokrat di BP Migas. Dan di sini juga bertemu dengan rekan-rekan alumni Trisakti. Salah satunya sekarang yang angkatan saya di sana adalah Pak Ahmad Mutarsyah yang sekarang jadi salah satu direktur di PGN. Ya. Nah, uh, karir profesional saya kira-kira sekitar 10 tahun dari saya lulus waktu S2. Lantas ada rekrutmen waktu itu oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya mencalonkan diri di tahun 2009 dan alhamdulillah terpilih dan masuk di dalam Komisi Energi. Dan setelah itu ya mulai lagi kampanye sampai 2014 dan 2019 sampai pada hari ini. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesada. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah panji-panji. Mungkin ya sedikit yang perlu diceritakan ketika kuliah S2 dan kemudian bekerja di akuntan publik di Amerika. Saya kerja akuntan publiknya itu di Amerika tidak terlalu lama, kalau tidak salah kurang dari 1 tahun. Itu di 14 Wall Street ya, tetapi saya pulang langsung masuk ke kantor akuntan di Indonesia. Tapi kantor yang Deloitte itu adalah yang sampai saat ini Big Four di dunia lah, kalau di dalam dunia kita akuntan gitu. Yang ada Pricewaterhouse, KPMG segala macam. Nah, baik. Kemudian pertanyaannya di profesional ya, dan mencapai karir di perusahaan kantor-kantor akuntan besar, kemudian jadi birokrat di BP Migas. Kenapa kemudian milih terjun di dunia politik dan memilih Partai Golkar? Ya itu Pak Bambang, jadi waktu pas lagi tahun 2008 itu ada rekrutmen, dan kebetulan Pak
wakil presiden juga merekrut memang dari komunitas di profesional di bidang minyak dan gas. Dan apalagi karena saya dari birokrat, jadi itu memang direkrut. Jadi setelah dari situ ya awalnya saya juga tidak pernah masuk partai politik sebelumnya. Ya, Jadi ya pas masuk ya mulai kampanye-kampanye dan ya, akhirnya terpilih di tahun 2009. ya. Artinya nggak sayang profesinya yang sudah begitu bagus ditinggalkan. Ya waktu itu mungkin karena masih muda juga, jadi masih Ya, berani mencoba karir-karir baru. Tetapi memang dukungan dari komunitas itu sangat penting sehingga ya ibaratnya waktu zaman dulu kalau ada apa-apa tapi tidak kepilih ya balik ke komunitas ya kerja lagi ya, seperti profesional biasa gitu kira-kira. iya. Nah, ketika masuk DPR kemudian ditempatkan atau memilih bidang yang sesuai ya dengan latar belakangnya karena di Komisi 7 ada bisnis migas. Apa saja pengalaman di situ dan apa saja yang sempat diperjuangkan di Komisi 7? Oh iya, waktu ke penempatan itu memang karena ada background dari minyak, industri hulu, jadi saya ditempatkan di sana. Dan selama periode 5 tahun tersebut, dari 2009 sampai 2014 ya banyak kita melakukan tugas-tugas sesuai dengan fungsi kita di bidang legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Ya paling utama yang termasuk cukup monumental di tahun itu adalah pertama kalinya di daerah pemilihan saya itu ada jaringan gas pipa untuk masyarakat di Sumatera Selatan, dan di seluruh Indonesia juga waktu itu sudah dimulai istilahnya itu Jargas Kota. Memang kebetulan karena masa presiden waktu itu Pak SBY sedang membangun infrastruktur yang langsung ke masyarakat. Jadi selama ini kalau jaringan gas itu hanya ada di industri-industri atau perumahan yang di perkotaan yang elit-elit. Pas 2009 itu sudah mulai ada di kota-kota di tingkat kabupaten. Iya, sebenarnya lebih efisien mana menggunakan gas melalui jaringan itu dan yang melalui pembelian melalui tabung-tabung itu, Pak? Ya, memang secara teknis atau technicality pasti memang sangat lebih murah kalau memakai gas yang ada jaringan. Tetapi pembangunan jaringan ini kan masih 100% dari pemerintah. Dan juga kalau tabung pun yang sudah harganya ekonomis itu juga baru dipakai industri. Kalau masyarakat biasanya masih yang tabung melon itu masih ada subsidi. Jadi memang ke depan nanti bersama rekan-rekan alumni Trisakti di bidang gas kita harus mewujudkan bahwa masyarakat mampu untuk menyerap dan membeli gas-gas yang sudah harganya keekonomian. Lambang jiwa bergerak maju dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra bangun negara Pancasila, wujudkan Indonesia. Saya baru saja juga wawancara dengan tokoh Trisakti juga angkatannya Pak Ahmad Mutasan yang bisnisnya mengebor lah mendapatkan gas di Aceh. Salah satu masalah yang dihadapi adalah jaringan. Jadi karena belum ada jaringan yang dari Aceh sampai ke nyambung sampai ke Sumatera Selatan sehingga bisa disalurkan ke Jawa. Nah, masalah semacam itu seperti apa kebijakannya? Ya, itu tantangan nasional, Pak Bambang, karena Ya. antara pusat pengeboran atau pusat sumber energi dengan daerah yang memerlukan energi itu tidak dekat, sehingga membutuhkan transmisi apapun bentuknya itu, apakah pipa, apakah dengan kapal. Jadi antara sumber energi dengan tempat penggunaan energi itu masih ada gap yang cukup jauh, sehingga biaya transmisi ini merupakan tantangan masa depan bagaimana menemukan
formulasi yang bisa efisien. Nah, ini yang menyebabkan harga yang disampaikan ke konsumen itu masih memerlukan subsidi dari pemerintah. Sehingga kalau misalkan dalam postur anggaran di tahun 2023 ini, apalagi karena ada perang Rusia Ukraina, harga subsidi biaya subsidi energi itu sangat-sangat besar, hampir di atas 300 triliun. Nah, ini yang salah satu komponen yang kiranya memang masyarakat sudah memiliki daya beli dalam tingkat yang ekonomis, uang ini bisa dipergunakan untuk pembangunan di sektor-sektor lain. Iya. Ini yang tantangan kita bersama. Iya. Antara pusat beban dengan sumber energinya itu memerlukan biaya transmisi yang besar. Pak Pak Bobi pernah bekerja di BP Migas. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan BP Migas menghadapi masalah-masalah semacam ini? Ya, BP Migas itu adalah di hulu, apalagi waktu pada kita tahun 2009 itu hampir 80% atau 70% investasi hulu migas itu ada dari luar negeri. Ini salah satu yang perlu diseimbangkan. Kenapa ada badan seperti BP Migas? Karena kalau misalkan ada tuntutan hukum, negara itu tidak boleh terkena tuntutan hukum. Jadi ini adalah buffer bumper negara yang berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar dunia yang mana mereka menanamkan investasi yang gigantic lah, besar pada saat itu. Nah, tetapi dalam proses perjalanan sampai hari ini, alhamdulillah Indonesia sekarang sudah dikatakan menguasai mayoritas dari industri hulu migas. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Kalau bedanya dengan SKK Migas? Sama-sama itu. Jadi BP Migas dengan SKK Migas itu sama, tapi rentang koordinatifnya itu berbeda. Kalau dulu independen, sekarang dia menginduk kepada kementerian yang setingkat satuan kerja. Kalau dulu kan dibedakan antara hulu dengan hilir. Karena kalau misalkan dimasukkan dalam kementerian, kalau ada tuntutan hukum seperti dulu Exxon, dia memenangkan gugatan arbitrase nasional, semua aset kita kan dianggap bisa dibekukan di mana saja. Kalau dulu ini dipisahkan sehingga menjadi entitas yang berbeda, kiranya ada tuntutan yang levelnya itu sangat nasional, internasional. Ya. Nah, karena sekarang sudah kepemilikan sudah 60% lebih itu udah milik Indonesia, jadi menjadi sangat relevan kalau sekarang BP Migas itu menjadi SKK yang di bawah dari Kementerian ESDM. Nah, kemudian Pak Bobi pindah ke Komisi 1. Apa yang ingin diperjuangkan di Komisi 1? Ya, kalau Komisi 1 itu ya karena penugasan partai, ya, saya harus mengikutinya, Pak Bambang. Jadi ya kita ikut masuk di sana yang horizon landscape-nya itu adalah keamanan pertahanan, intelijen, ICT, dan juga luar negeri. Jadi lebih politik lah, politik pertahanan dan hubungan luar negeri. Ya kalau film-film di Amerika ya model-modelnya yang Joe Biden, Obama, Hillary itu pasti lulusannya dari komisi model kayak begini. Nah, yang paling banyak diperbincangkan antara lain yang menjadi tugas Komisi 1 saat ini adalah perlindungan data pribadi yang luar biasa marak itu. Nah, mungkin Pak Bobi bisa cerita tentang undang-undang yang seharusnya melindungi data pribadi ini. Ya, betul Pak Bambang. Jadi data pribadi itu sebenarnya kita ini negara yang cukup terlambat ya, karena di beberapa negara lain itu sudah beberapa generasi, karena data pribadi itu disimpannya bukan hanya online saja, tetapi ada juga yang offline. Nah,
data pribadi ini diperlukan karena agar masyarakat Indonesia semakin terkoneksi, dan kalau semakin terkoneksi ini dengan adanya platform-platform, ini akan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena bisa mengetahui antara supply dan demand secara real time. Nah, inilah yang membuat produk-produk pembangunan itu juga bisa menjadi lebih terarah, dan selain itu juga dengan adanya platform-platform komersial itu juga bisa meningkatkan volume transaksi komersial itu sangat tinggi. Inilah yang menyelamatkan Indonesia, karena sektor inilah yang masih bisa tumbuh 2 digit di era pandemi COVID ini. Dan dengan adanya G20 kemarin dan undang-undang ini disahkan, kita sudah menjadi setara, sehingga dalam pertukaran data pribadi dengan negara-negara lain, kita masuk ke dalam kategori negara yang setara dengan negara-negara besar. Dan karena jumlah penduduk Indonesia 200 juta lebih dan hampir 400 juta pengguna user account, ini menjadi pasar yang bisa sangat besar dibandingkan regional ASEAN. Pun dengan Amerika kita beda-beda tipis saja. Ini yang menjadi kekuatan kita, kenapa perlindungan data pribadi itu perlu, sehingga masyarakat yang terhubung dengan ekonomi digital ini menjadi aman. Universitas Trisakti, pusat wiataya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Ya, ketika masih diperdebatkan itu salah satu yang krusial adalah badan atau lembaga yang menaungi perlindungan data pribadi ini. Nah, akhirnya komprominya seperti apa itu? Ya, jadi karena kita termasuk negara yang terlambat, Pak Bambang, kita ini terlalu banyak banget referensi dari negara-negara. Akhirnya dipilihlah yang bisa menjadi kearifan lokal kita, karena kalau seperti di China itu atau negara-negara yang demokrasinya itu rendah, semua dipegang oleh negara. Nah, kan kita juga tidak ingin berbeda dengan standar di luar negeri. Tetapi kalau kita mengikuti Eropa dengan Amerika, terlalu independen juga tidak terlalu baik juga. Karena dengan tingkat level pendapatan dan juga tingkat pendidikan, negara kita masih perlu banyak mengejar dari negara-negara maju. Akhirnya dipilih bahwa badan otoritas ini adalah bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kenapa ke presiden? Karena kalau kita lihat sekarang kebocoran data itu kadang-kadang ada di pemerintah sendiri. Jadi kalau misalkan di pemerintah, badannya itu di bawah kementerian, kan kiranya pasti akan ada ewuh pakewuh nanti. Nah, tapi dengan dia langsung di bawah presiden, itu adalah solusi yang memang ini adalah kearifan lokal yang mungkin di negara lain juga belum ada. Nah, pembentukan badan itu melalui rekomendasi DPR atau tidak, Pak? Tidak, itu dari eksekutif saja. Jadi bentuk eksekutif. Ya, bentuk pengawasannya seperti apa? Ya, nanti badan ini kan banyak seperti OJK dibentuk. Nah, itu kan seperti itu. Lantas ada lagi yang lain, misalkan KPU. Ada yang lain ini. Tapi itu tadi, kalau bedanya dengan seperti KPU, OJK, komisionernya itu kan dipilih oleh DPR. Ini tidak dipilih oleh DPR. Biarkan itu dipilih oleh pemerintah eksekutif, tetapi dia bertanggung jawab pada presiden yang nanti jadi mitra kita. Nah, kemudian kalau bidang luar negeri, Pak, apa yang sekarang sedang aktual? Kalau tidak salah, Indonesia baru saja menjadi memimpin presidensi G20 dan itu dianggap sukses. Kemudian sekarang sedang memimpin di ASEAN. Apa kira-kira yang menjadi target atau keinginan ketika kita memimpin ini? Ya, jadi hubungan luar negeri ini menjadi sangat penting pas era kita pandemi COVID. Jadi dalam era pandemi COVID ini diperlukan suatu fleksibilitas. Yang kita lihat saja di Inggris saja, ada yang Perdana Menteri yang umurnya hanya 40 hari.
Di tempat lain di New Zealand dia sampai mundur. Di tempat-tempat lain yang intinya melakukan pengambilan keputusan itu sangat lama. Nah, diplomasi luar negeri yang kita dukung, apalagi dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja, adalah memastikan diplomasi luar negeri kita mendapatkan slot vaksin. Nah, ini yang kita negara yang termasuk nomor 5 terbesar kita mendapatkan slot vaksin. Nah, inilah sampai kita membuat panja khusus untuk diplomasi luar negeri terkait kesiapan pengadaan vaksin. Nah, setelah kita bisa melewati pandemi tersebut, lantas di G20 itu adalah beberapa kesetaraan. Jadi baik itu dalam bidang ekonomi, karena G20 itu utamanya adalah Indonesia jangan terlalu diperlakukan sebagai pasar, tetapi komoditas kita, ekspor kita juga harus bisa diterima mereka. Dan yang sekarang adalah memastikan bahwa efek dampak perang Iran dan Ukraina dengan Rusia ini tidak masuk sampai wilayah stabilitas Indonesia. Itu yang paling utama dari diplomasi luar negeri, yang kita memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah itu sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia baik-baik ya di sana. Saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan. Iya. Nah, sekarang bidang yang di bawah Komisi 1 juga itu bidang media ya, bidang pers. Ada semacam pendapat bahwa kemerdekaan pers semakin menurun, ada yang berpendapat semacam itu. Nah, sesungguhnya seperti apa kalau menurut Pak Bobi? Ya, ini mungkin masih banyak yang perlu disampaikan, peningkatan literasi digital kepada masyarakat. Karena banyak yang menganggap bahwa sekarang itu apa-apa kalau di sosmed itu bisa bisa dikepolisikan, dikriminalkan. Padahal semua norma-norma tersebut itu dalam KUHP itu sudah jelas, antara pasal-pasal yang diperdebatkan itu, tapi bentuknya lisan dan tulisan. Tapi bukan berarti kalau lisan tulisannya itu dilarang secara hukum, tapi kalau pakai sosial media itu bebas dari hukum. Itu aja sebenarnya. Jadi makanya pasal-pasal yang diajukan di dalam MK itu kan akhirnya ditolak karena tidak relevan. Karena secara substansi itu sebenarnya sudah ada di hukumnya. Dan terkait pers, selama ini juga kami melihat Dewan Pers itu sudah bisa bekerja dengan baik. Jadi intinya ada Dewan Pers ini tidak seperti Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE ada kesalahan langsung masuk ranah pidana, kriminalisasi. Tetapi kalau ada Dewan Pers, ada dispute antara insan pers, itu masuknya dalam ranah mediasi dulu. Jadi tidak serta-merta langsung ke dalam ranah pidana. Dan ini sampai saat ini, walaupun pers banyak dikritik, banyak diserang, tetapi alhamdulillah rasanya mungkin saya ada terlewat, tapi kriminalisasi terhadap industri pers ini cukup minim lah. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah panji-panjimu. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang pindah ke dinamika partai politik, karena Pak Bobi bagian dari Partai Golkar. Jadi apa yang sekarang sedang menjadi kegiatan ini menjelang Pileg, Pilpres, Pilkada yang sudah semakin dekat 2024 bagi Partai Golkar? Ya. Terima kasih ini Pak Bambang. Jadi kalau kami di partai politik ini adalah berusaha memberikan
statement-statement atau pernyataan atau kegiatan-kegiatan untuk menyongsong pemilu 2024 ini agar benar-benar pemilu ini dirasakan masyarakat sebagai pesta demokrasi, bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang bisa memutuskan tali silaturahim, bukan hal yang penuh dengan pesimisme, tapi adalah sebaliknya. Inilah iklim yang kami coba untuk kondisikan, yang kita usahakan sehingga nanti dalam tahapan dan juga pada hari pemilihan itu masyarakat sudah benar-benar melakukan pemilihan ini dengan sukacita, mampu memilih berdasarkan program yang sesuai dengan tujuan dari masyarakat, dan bukan karena hal-hal yang itu tadi yang kontraproduktif atau hal-hal yang istilahnya itu deceptif atau hal-hal yang kiranya bukan menjadi tujuan kita melakukan pemilihan umum. Ya, jadi kalau menurut Pak Bobi sendiri, dengan berbagai antisipasi dan persiapan Partai Golkar, kira-kira seperti apa hasil yang diharapkan? Ya, kami mengharapkan masyarakat bisa memahami pesan yang disampaikan oleh partai kami sehingga melihat bahwa apakah partai perwakilan tersebut memiliki ide dan juga rencana yang melibatkan masyarakat yang dalam prosesnya itu merupakan tujuan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi bukan karena hal-hal yang lain diiming-imingi janji sesaat atau hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, itu kira-kira. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit yang mengenai personal Pak Bobi. Bagaimana caranya bisa terpilih 3 kali berturut-turut? Ya, pasti itu Pak Bambang, saya hanya bisa menyampaikan itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan ya kiranya dukungan dari alumnus Trisakti ini sangat besar kontribusinya. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan. Ya. Baik, nah sekarang kembali ke Trisakti. Menurut Pak Bobi, apa kesan kenangan yang memberi bekal yang kuat sehingga bisa dimanfaatkan sampai saat ini? Ya, karena Trisakti waktu setelah saya menjalani prosesnya adalah ada termasuk kampus urban kampus yang sangat adaptif dan juga relevan terhadap kehidupan di kota besar, khususnya di ibu kota ini. Ya. Jadi dalam dunia profesional saya juga saya bertemunya dengan alumni Trisakti juga. Perusahaan yang saya pilih atau bekerja atau saya berinteraksi itu banyak yang saya sudah tahu dari zaman saya kuliah di Trisakti, apalagi di dalam kekhususan ilmu saya di bidang akuntansi. Jadi untuk proses di dalam dunia nyata itu tidak seseram yang seperti banyak disampaikan, tetapi sedikit banyak itu sudah terkoneksi dengan kehidupan waktu masih di dalam kampus Trisakti. Itu yang sangat besar pengaruhnya sehingga di dalam perjalanan profesional yaitu tadi ketemu akhirnya ada opportunity, ada akhirnya dimanapun ada alumni atau pernah kenal sebelumnya, itu membuat suasana menjadi nyaman dalam kita melakukan tugas-tugas kita di dunia profesional. Ya, dengan kata lain jaringan Trisakti ini memang sangat kuat dan sangat luas gitu ya Pak? Betul Pak Bambang, dan waktu kehidupan kampus kita juga sudah diperkenalkan dengan kehidupan atau istilahnya lingkungan calon kita akan berkarir, kira-kira begitulah. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi?
Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Oke, baik. Terakhir Pak Bobi, mungkin ada saran dan harapan terhadap kampus, terhadap fakultas, jurusan yang sekarang mungkin sudah berkembang, dan saran juga untuk para mahasiswa yang sekarang masih belajar, mungkin dengan perubahan-perubahan, dengan perkembangan yang cepat seperti sekarang ini, apa yang mereka harus persiapkan? Ya, Pak Bambang, kami sebagai alumni hanya bisa menyampaikan bahwa kita akan selalu mendukung alma mater kita tercinta ini, yang nantinya apapun itu bentuk partisipasi kami sebagai alumni yang kiranya diperlukan oleh seluruh stakeholder, baik itu rekan sesama alumni ataupun calon alumni atau mahasiswa yang sedang masih berkuliah di kampus atau para dosen, itulah yang kiranya kami harapkan sangat lebih sinergi di masa depan, lebih terkoordinasi sehingga nantinya akan lahir banyak hal-hal baik yang berguna dan bermanfaat untuk semua. Itu harapan saya. Iya, baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Bobi Adityo Rizaldi, anggota DPR RI di Komisi 1 yang mewakili Partai Golkar. Banyak hal yang sudah disampaikan, banyak harapan juga yang dipesankan baik kepada alma mater maupun kepada generasi muda yang sekarang sedang belajar. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Bobi. Sekali lagi terima kasih, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Lambang jiwa bergerak